Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah eksplorasi migas ya pada pertemuan ke-7. Topik untuk minggu ini adalah mengenai metode geofisika dalam eksplorasi hidrokarbon. Ya, oke. Akan saya share screen terlebih dahulu. Ya, dalam 2 minggu ke depan, kita akan membahas mengenai metode geofisika yang umum digunakan dalam eksplorasi hidrokarbon ya. Ini akan dibagi menjadi 2. Minggu ini kita akan membahas mengenai metode remote sensing ya, remote sensing atau penginderaan jauh dan juga gravity. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai seismik gitu. Ya, untuk remote sensing itu sendiri biasanya ini ya dalam eksplorasi hidrokarbon digunakan pada tahap-tahap awal gitu ya, tahap-tahap awal. Nah, ini adalah sebuah pendahuluan mengenai definisi remote sensing ya dari USGS. Pada dasarnya remote sensing adalah sebuah proses di mana untuk mendeteksi atau memonitor karakteristik fisik ya dari sebuah objek atau area ya dengan sebenarnya mengukur radiasi yang teremisikan atau terefleksikan ya dari jarak tertentu gitu. Biasanya menggunakan satelit atau aircraft ya sebagai ininya ya, sensing sistemnya begitu. Nah, seperti ini. Ini basicnya, yaitu kita punya source of energy ya. Kalau misalkan dia pasif, dia source of energinya tentu saja dari gelombang elektromagnetik matahari ya, yang kemudian akan terpropagasi di atmosfer dan kemudian nanti akan sebagian dipantulkan, kemudian sebagian akan diserap ya, terabsorb ke ini ya, ke dalam bumi gitu. Nah, kemudian nanti yang terpantulkan ini terefleksikan nanti akan dicatat atau direkam ya oleh misalkan satelit atau pesawat gitu ya, atau sensing system yang lainnya. Ini nanti akan direkam kemudian akan dianalisis ya datanya. Analisis datanya tergantung dengan konteks apa yang ingin kita cari begitu ya. Nah, dalam hal ini tentunya konteks kita adalah eksplorasi hidrokarbon ya. Nanti setelah ada data analisis, interpretasi, kemudian nanti ada information products-nya begitu ya. Gitu. Nah, ini adalah spektrum elektromagnetik ya. Yang basic seperti ini ada visible spektrum ya. Yang utamanya blue, green, kemudian red gitu ya. Nah, ini wavelength-nya itu sekitar 0,4 sampai 0,7 mikrometer ya untuk visible light gitu. Kemudian di bawah itu yang lebih pendek wavelength-nya kita punya UV ya. Terus kemudian sebenarnya ada gamma ray gitu ya. Gamma ray dan X-ray gitu. Nah, kemudian yang ada di lebih panjang daripada visible light ada infrared ya, infrared. Kemudian sebenarnya ada microwaves gitu ya, sama radio waves gitu. Nah, untuk remote sensing ini sendiri biasanya menggunakan ini ya, visible light gitu ya, visible light atau mungkin ada infrarednya juga gitu ya.
infrarednya. Nah, sementara infrared itu sendiri dibagi menjadi beberapa ya, beberapa komponen gitu ya. Ada komponen yang disebut dengan reflektif ya. Nah, reflektif itu sendiri ada short wave-nya, short wave, kemudian ada thermal ya, thermal. Ini thermal, infrared thermal. Nah, sebenarnya infrared dibagi near, mid, dan far infrared gitu ya. Ini pembagian berdasarkan wavelength-nya gitu. Nah, ini contohnya Landsat 7 ITM Plus ya, yang memiliki 8 spectral bands gitu ya. 8 spectral bands, di mana ini ya, band pertama ini menggunakan visible lights gitu ya, visible spectrum ya. Ya, kita bisa lihat ya kalau visible spectrum dia tadi 0,4 sampai 0,7 ya. Nah, ini. Nah, ini masih kisaran visible spectrum gitu. Nah, kemudian ini yang band 4, 5, 6, 7 ini menggunakan infrared ya. Nah, ini ada near infrared, ada short infrared ya, SWIR ya. Kemudian ada thermalnya juga, kemudian mid infrared, dan kemudian band ke-8 itu band 8 itu pankromatik gitu. Nah, kalau yang ini adalah resolusinya ya, resolusinya gitu. Resolusi. Nah, kenapa kita perlu menggunakan remote sensing ya? Nah, ini tergantung konteksnya tadi. Kalau kita untuk eksplorasi hidrokarbon, utamanya remote sensing itu digunakan sebenarnya untuk melihat ini ya, morfologi surface geologinya begitu. Apa yang ada di permukaan ya. Apa yang ada di permukaan ini merupakan representasi apa yang ada di bawah permukaan gitu ya pada dasarnya. Maka dari itu remote sensing tentu bisa untuk mendapatkan data surface geology ya, karena cangkupannya bisa sangat luas sekali begitu ya untuk melihat permukaan geologinya begitu ya. Kemudian tentunya yang kedua ini yang sekunder ya, misalkan terrain conditions yang bagaimana, terus misalkan kita ingin survei geofisika yang lain, remote sensing bisa digunakan untuk melihat root access-nya gitu ya, root access, untuk fieldwork-nya juga seismic survey gitu. Atau mungkin untuk planning well location, pipeline, roads. Nah, ini nanti ya. Nanti mungkin pada tahap yang berikutnya ya. Utamanya biasanya kita ingin melihat surface geologinya terlebih dahulu gitu. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan multispectral analysis ya, menggunakan false color ini. Nah, ini saya ambil dari SELI 2014. Ini menggunakan Landsat Thematic Mapper ya. Yang kita bisa ngelihat sebenarnya ada sulfur springs ya, sulfur springs yang warna biru keabuan ini. Nah, ini berasosiasi dengan petroleum gitu. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, yang ini. Nah, ini merupakan potensi sebenarnya ya, berarti yang bisa untuk dipelajari lebih dalam. Yang kemungkinan mungkin ada petroleum system yang bekerja di sini gitu. Nah, ini dari Suliman 2017 ya. Dalam risetnya ini kita bisa melihat tadi kalau tadi kita melihat structural ini ya, structural interpretation ya, sama ininya indikasi petroleum related sulfurnya.
Kalau di sini kan kita bisa lihat ya sebenarnya structural interpretation-nya ini mungkin perlipatan gitu di sini, memanjang gitu, perlipatan memanjang. Nah, kalau ini juga ini ada di perbatasan antara Oman dan Abu Dhabi ya. Riset yang dilakukan oleh Silman 2017. Nah, ini menggunakan false color-nya juga. Kalau ini menggunakan kombinasi 531 ya, RGB color composite ya. Nah, ini lumayan bisa membedakan ya antara ini ophiolite-nya ya, bagian ophiolite-nya, kemudian ini ada carbonate sedimentnya juga. Kemudian terlihat cukup jelas juga adanya struktur ya di sini, struktur yang memanjang gitu ya. Struktur yang memanjang northwest southeast gitu. Adanya lipatan atau struktur patahan gitu. Nah, ini yang di sebelah kanannya adalah model 3D-nya ya, model 3D-nya. Bisa kita lihat memanjang ya, memanjang northwest southeast ya. Nah, ini terlihat jelas sekali menggunakan remote sensing gitu. Morfologi yang berkaitan dengan struktur. Nah, tadi untuk struktur, karena struktur itu berkaitan dengan jebakan hidrokarbon ya, traps ya, seperti yang sudah kita bahas sebenarnya minggu kemarin gitu, traps. Misalkan berupa patahan atau anti-clean ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah sebenarnya proxy ya, proxy untuk menentukan adanya hidrokarbon dengan menggunakan sebenarnya deteksi microseepage-nya, microseepage anomali ya. Jadi seperti yang kita ketahui, seepage ini adalah rembesan ya, rembesan minyak begitu ya, oil seepage gitu. Nah, kalau microseepage ini adalah rembesan light hydrocarbon-nya. Jadi seperti gas-gasnya gitu ya kalau microseepage. Nah, rembesan gas-gasnya ini tentunya merembas ke permukaan dari trap yang ada gitu ya. Di bawah permukaan ada trap. Kemudian petroleum atau hidrokarbon kita bisa muncul ke permukaan tentunya melalui struktur-struktur yang ada gitu ya rembesannya. Nah inilah yang nanti bisa dideteksi ya menggunakan microseepage induced anomalies ini gitu. Ya pada dasarnya nanti ada alterasi ya, mineral-mineral alterasi yang akan dideteksi ya, dideteksi oleh remote sensing begitu. Nah, seperti misalkan ini dari Garin et al. 2019 ya, di mana ada alterasi-alterasi mineral yang berhubungan dengan hidrokarbon, yaitu pertama adanya ini ya, discoloration atau bleaching dari red beds-nya. Ya, misalkan yang tadinya ada Fe3+ ya, Fe3+, kemudian dia akan terremove gitu ya, remove. Kemudian ada penambahan ferrous di situ. Nah, inilah nanti yang bisa dideteksi menggunakan remote sensing gitu. Indikasi-indikasi adanya penambahan ferrous begitu ya. Penambahan ferrous iron di permukaan ya, geomorphic anomalinya. Tentunya nanti berbeda ya, yang ada penambahan ferrous iron, kemudian kemungkinan ada ini ya, mineralogical alteration di situ gitu, yang berhubungan dengan hidrokarbon seepage-nya itu. Kemudian ada pembentukan clay minerals ya, clay minerals. Dan juga ada presipitasi dari karbonat mineralnya gitu. Dimana sebenarnya karbonat mineral ini adalah byproduct-nya ya,
produk sampingannya gitu dari oksidasi hidrokarbon gitu. Nah, ini ada ininya ya, ada reaksi-reaksinya, reaksi kimianya yang menghasilkan ini ya, mineral-mineral ini, clay minerals, kemudian karbonat minerals, dan juga ferrous iron ini gitu. Secara spesifik, Garin et al. 2019 menggunakan multispektra analisis ya. Ini daerahnya di India begitu. Multispektra analisis dan ini ya menggunakan band ratio image sebenarnya. Band 2+5 dan 3+4 gitu rasionya. Dimana sebenarnya akan merepresentasikan dimana ferrous iron ya, ferrous ironnya yang Fe2+ ini akan ada di higher pixel gitu. Higher pixel berarti yang merah-merah ini ya, di higher pixelnya ini. Nah, karena tadi ferrous iron, penambahan ferrous iron ya, kalau kita lihat di sini penambahan ferrous iron ini ciri-ciri adanya alterasi gitu ya. Nah, berarti yang merah-merah ini ya, ini contohnya di sini gitu ya. Nah, di sini ya, di sini gitu ya. Nah, ini bisa mengindikasikan adanya hydrocarbon induced ya dari microseepage-nya tadi yang akan menghasilkan Fe2+ ini gitu ya. Nah, ini juga ini ferric iron-nya ya. Ferric iron. Tadi kalau ini adalah ferrous iron, kalau ini ferric iron-nya ya, kebalikannya. Nah, di mana Fe3+ pur artinya Fe2+ yang rich lah ya. Fe2+ yang rich itu direpresentasikan dengan low pixel values gitu ya, yang biru-biru ini berarti. Nah, yang ferric iron-nya. Nah, ini yang kemungkinan mengindikasikan adanya ini ya, alterasi mineral yang berhubungan dengan microseepage. Nah, ini menggunakan band ratio image 75 ya, di mana mengindikasikan clay dan karbonat minerals ya. Clay dan karbonat minerals yang direpresentasikan dengan low values ya, di low values berarti yang low values ya, yang biru-biru ini ya. Nah, clay dan karbonat minerals kan ini ya salah satu indikasi dari alterasi mineralogical yang tadi ya. Nah ini yang gambar paling kiri ini adalah gambar prospek ya, prospek yang didelineasi oleh Garin et al. Dari analisis multispektral tadi gitu. Nah, didapatkanlah ini hasil analisisnya gitu ya, tadi yang di overlay ya semuanya dari indikasi ferrous iron, kemudian karbonat dan clay mineralnya gitu. Nah ini data gravity ya, data gravity yang ada. Nanti kita akan bahas mengenai data gravity ini, bagaimana kita menginterpretasi data gravity. Nah, yang harus di highlight adalah ini ya, gambar yang paling kanan, yaitu sebenarnya ini adalah ini ya, seismic profile ya, seismic profile yang diambil dari ini ya, penampangnya ini nih. Ini penampangnya. Dari south ke north gitu ya. Ini south-nya sini, north-nya di sini. Gitu. Ternyata memang prospek yang didelineasi dari remote sensing gitu ya, dari multispektra analysis ini coincide dengan jebakan struktur yang ada gitu. Nah, ini Garin et al. Mensitasi Katarje et al. Ya 2006 gitu. Nah, ini seismic section dari Katarje et al. Gitu.
Ternyata setelah didelineasi, ini yang kuning-kuning ini adalah ini ya, top horizon-nya ya dari yang producing hydrocarbon gitu. Nah, ternyata benar. Pas sekali ya kalau kita lihat ini kan agak ke selatan ya di daerah sini mungkin ya. Nah, di daerah sini ada microseepage ya, mungkin ada struktur-struktur minor di sini ya yang membawa ini ya hydrocarbonnya ke permukaan dan adanya alteration, mineralogical alteration itu gitu. Nah ini ya kita bisa lihat. Nah kemudian coincide juga dengan rollover anticline ini gitu ya. Nah cukup powerful ternyata kalau kita lihat menggunakan multispectral analysis gitu ya. Nah kemudian juga ini adalah plant stress level ya. Ini merupakan sebenarnya konsekuensi-konsekuensi yang ada gitu ya. Ketika sebuah soil atau tanah itu ini ya terimpact atau ada pengaruh oil ya. Jadi misalkan ada tumbuhan di sini ya, karena ada rembesan-rembesan tadi begitu ya. Dan kemudian ada alteration mineralogical di situ terjadi, tentunya tumbuhan yang hidup di atasnya ini akan mengalami sebuah perubahan ya, dan akan umumnya akan merespon menjadi ini ya stress levelnya menjadi lebih tinggi begitu ya. Nah ini ada sebuah studi dari Osuji Noye ya, di mana biasanya pH tanah ya yang terimpact atau ada pengaruh oil microseepage-nya itu ternyata pH-nya itu akan menjadi lebih asam lah ya gitu ya, significantly lower gitu. Nah, ini karena ada leaching ya, leaching dari basic salts-nya ya, yang basah-basahnya begitu. Yang sebenarnya basic salt-nya ini yang akan menghasilkan kenaikan pH ya pada non-contaminated soils-nya begitu. Nah, ini kita lihat ya di diagram ini memang terjadi penurunan pH ya, penurunan pH di sampel-sampel yang terkontaminasi oleh oil gitu ya, oil affected gitu. Tentunya nanti akan berakibat ini ya, plant stress levelnya akan meningkat gitu. Nanti plant stress levelnya akan meningkat, tentunya nanti bisa berpengaruh ke ininya ya, mungkin tingkat kecerahan dari tumbuhan tersebut ya, klorofilnya begitu ya. Nah nanti inilah yang akan coba dideteksi menggunakan remote sensing begitu. Nah inilah implikasinya ya, sebuah proxy sebenarnya, untuk eksplorasi hidrokarbon menggunakan remote sensing ya, menggunakan plant stress level gitu ya. Nah ini oil sticks ya. Oil stick ini sebenarnya pada dasarnya adalah hidrokarbon ya, oil yang ditemukan di permukaan laut ya biasanya ya. Permukaan laut ya, oil stick ya. Oil stick ini biasanya akan mengurangi break waves gitu ya. Break wave sehingga nanti ada ini ya, ada reducing the radar backscatter koefisiennya. Koefisiennya akan berkurang ya. Nah, inilah yang akan menghasilkan dark regions ya di SAR image gitu ya, SAR image-nya. Namun tentunya kalau kita berbicara oil slick, ketika dia sudah muncul ke permukaan, dia bisa saja mengalami proses pelapukan ya, weathering proses ya. Nah, weathering
proses dari oil spills atau oil slicks ini ya, ini akan mempengaruhi physiochemical properties-nya gitu, dan dapat dideteksi sebenarnya menggunakan SAR image ya. Nah ini proses-proses ininya, weathering prosesnya ya, evaporation, emulsification, dispersion. Nanti akan saya kasih ininya, papernya ya, untuk membahas, untuk menjadi bahan bacaan lebih lanjut ya, yang tertarik mengenai weathering proses pada oil slicks ini di Breke dan Solberg 2004. Nah ini konsepnya ya. Ketika kita misalkan ada deep reservoir atau trap gitu ya, terus kemudian ada struktur yang membawa hidrokarbon tersebut ke permukaan ya. Ini kita berbicara di offshore berarti ya, offshore. Nah, kemudian nanti oilsnya akan terakumulasi ya ke permukaan ini gitu. Ke permukaan ada yang nanti mengambang gitu ya di permukaan lautnya gitu. Nah, kalau yang ini yang sudah mengalami long term weathering gitu ya, sehingga nanti mungkin densitasnya bertambah gitu ya. Jadi dia tidak muncul ke permukaan gitu. Nah, ini ya oil and gas ship ya. Nah, ada juga misalkan tadi kan oil ya. Kalau ini gas ya, methane gasnya gitu. Kalau yang ini. Nah, ini salah satu contoh ya dari oil slicks ya. Oil slicks yang dideteksi oleh ini ya. Envisat Asar ya, punya Jerman. Oh, dari Jerman Baltic Sea ya. Jerman Baltic Sea ini. Nah, ini oil sticknya. Yang tadinya dikira sebagai alga ya, tapi kemudian ternyata ini adalah sebuah oil slick begitu. Nah, kemudian ini sebuah oil spill ya, oil spill yang terkenal sekali, ada filmnya juga ya, Deepwater Horizon Gulf ya, di sini. Nah, ini hasil tangkapan citra satelit QuickBird image ya. QuickBird image ya, bisa kita lihat ya, appears dark red in the false color. Nah, yang ini oil spills-nya. Nah, ini cukup luas juga ternyata ininya ya, distribusi dari oil spill-nya ya di Gulf Mexico. Oke. Setelah kita membahas mengenai remote sensing, kita akan membahas mengenai gravity surveying ya. Ini adalah basicnya ya, basic dari gravity method ya. Mungkin ini adalah overview saja. Silahkan dipelajari lebih lanjut ya mengenai gravity method ini. Mungkin di perkuliahan yang berkaitan langsung dengan metode geofisika ya. Ini adalah prinsip utamanya ya, sebenarnya mengukur gravitational field-nya ya, gravitation field atau percepatan gravitasi ya, gitu ya, percepatan gravitasi pada sebuah lokasi yang spesifik begitu ya, ada di titik lokasi tertentu gitu ya, yang sebenarnya itu akan merepresentasikan densitas variasi densitas dari titik tersebut gitu. Nah, kalau kita bisa lihat ini ya, misalkan ada dua objek ya memiliki massa M1 dan M2 gitu ya, menurut hukum Newton, F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per D kuadrat. D ini adalah jarak antara objek ini gitu ya,
Nah, ini G ini ada konstantanya gitu. M1 dan M2 adalah massa dari masing-masing. Gitu. Nah, untuk gravity ini ya, gravity surveying ini sebenarnya dia akan melihat contrast density ya, contrast density dari lapisan permukaan yang di bawahnya gitu, di titik tersebut gitu. Yang sebenarnya nanti akan merepresentasikan bisa geological structure-nya gitu ya. Dan inilah nanti yang akan menghasilkan perbedaan percepatan gravitasi dari satu titik ke titik yang lainnya gitu. Karena ada lateral variation ya sebenarnya di earth structure ini, lateral variation gitu. Nah, makanya lateral variations ini bisa diukur ya, diukur akan yang nanti yang akan merepresentasikan lateral variations dalam density di bawah permukaannya gitu. Sebenarnya ini ada sebuah pertanyaan utama ya, pertanyaan utama dalam menggunakan metode gravity ini ya. Mengapa kita perlu menggunakan gravity ya? Sebenarnya ada pertanyaan yang bisa dijawab gitu ya. Menggunakan gravity, yaitu sebenarnya seberapa besar kemudian seberapa tebal gitu ya sedimentary basinnya ya. Sedimentary basin suatu area gitu ya, suatu area atau konsesi begitu, untuk nanti dijustifikasi untuk dilakukan eksplorasi lebih mendalam gitu. Nah, ini pertanyaan besar inilah yang sebenarnya bisa digunakan, bisa dijawab oleh survei gravity gitu ya. Nah, walaupun memang pada dasarnya survei gravity ini memiliki beberapa kelemahan ya, namun nanti kita bisa lihat ketika dia dikombinasikan dengan metode-metode lain, ini akan cukup powerful ya dalam eksplorasi hidrokarbon gitu. Nah, ini ya juga poin yang kedua ya, yang utamanya adalah sebenarnya prospecting gravity ini dapat menjawab pertanyaan ini ya, yang ini. Karena pada dasarnya sedimentary rocks ini akan memiliki density yang lebih kecil ya daripada basement rocks ya. Jadi kalau kita punya punya cekungan ya, cekungan pengendapan sedimen gitu ya. Nah, ini ada sedimen-sedimennya gitu ya. Sedimen-sedimennya terakumulasi dalam cekungan tersebut. Nah, inilah basementnya ya, basementnya ya, bisa igneous rock ya, biasanya igneous atau metamorphic rock gitu ya. Tentunya basement rocks ini karena igneous atau metamorphic rock, dia akan memiliki densitas yang lebih besar ya daripada sedimentary rocks yang lain gitu ya. Ya, contohnya misalkan granite, basalt gitu ya. Kalau dibandingkan dengan sandstone, limestone, dolomite, shale mudstone gitu ya. Ini tentunya granite dan basalt memiliki density yang lebih besar ya daripada sedimentary rocks-nya gitu. Nah, ini ya, jadi gravity ini kegunaan utamanya bisa sebenarnya untuk melihat ya seberapa tebal batuan sedimen yang di bawah titik pengamatannya tersebut gitu. Nah, ini konsepnya ya, konsep dari gravity. Kalau misalkan kita memiliki sebuah objek di sini ya, di mana dia adalah dense ya, lebih dense daripada yang sekitarnya ini. Nah, kalau dia lebih dense, tentunya nanti akan menaikkan ini ya, nilai percepatan gravitasinya ya, observed gravitational acceleration-nya gitu.
Nah, kemudian adanya juga ini ya, ada fault-nya juga bisa sebenarnya dideteksi melalui gravity gitu ya, adanya fault gitu. Nah, ini konsep dasarnya ya. Kenapa dense ini tentunya nanti akan menaikkan ini ya, masanya ya. Masa dari ininya ya, M1-nya gitu ya, nanti akan menaikkan juga percepatan gravitasinya karena ada kenaikan atau densitasnya ini. Semakin dense dia, semakin ini ya, berarti beratnya bertambah. Otomatis nanti akan direkam oleh alatnya menunjukkan sebuah anomali gravitasi dengan percepatan yang lebih besar gitu untuk yang lebih dense gitu. Nah, ini kenapa kita perlu gravity ya dalam eksplorasi hidrokarbon. Yang pertama, ya kalau ini relatively cheap ya, karena kalau kita bandingkan dengan metode geofisika yang lainnya seperti seismik begitu ya, yang pastinya lebih mahal ya daripada survei gravity ini gitu. Dia juga non-invasive ya, non-invasive gitu. Kemudian dia tidak perlu source energinya ya, source energy lain dengan misalkan seismik ya. Kalau kita bandingkan dengan seismik, dia punya source energinya gitu, yaitu gelombang bunyinya ya. Kemudian ini juga untuk area-area yang sudah memiliki sudah dihuni gitu ya, populated area, dia cukup powerful ya. Nah, ini unit ininya ya, satuannya ya, satuan pengukuran dalam percepatan gravitasi. Biasanya kita menggunakan mikrogal ya, mikrogal. Sementara kalau satu gal atau Galileo ini adalah 1 cm per second kuadrat ya, ini percepatan gravitasi. Sementara kalau percepatan gravitasi bumi itu berarti 10⁻³ gals ya. Tapi biasanya kalau gravity ini kita pakainya milligals ya, milligals gitu. Nah, ini 1 milligals ini sebanding dengan 10⁻⁵ meter per second kuadrat gitu ya. Nah, data yang kita peroleh dari lapangan gitu ya, yang disebut dengan observed value ya, observed value yang kita dapat dari lapangan ini harus diproses ya, nanti akan menghasilkan, setelah diproses akan ada absolute value-nya gitu. Nah, ini ada beberapa koreksi ya, ada beberapa koreksi yang harus dilakukan gitu ya untuk mendapatkan absolute value, seperti koreksi latitude, free air, Boger slab corrected, train corrected Boger gravity gitu ya, dan yang lain-lainnya gitu. Nah, nanti akan menghasilkan yang namanya complete Boger anomaly gitu ya. Nah, setelah dilakukan processing data, dianalisis dan diinterpretasi, kemudian ini contohnya ya, gravity anomaly. Ini contohnya ada di Texas ya, Texas. Ini merupakan skematik saja, kartun ya. Yang ternyata dari gravity anomaly ini kita bisa melihat adanya salt dome di sini ya. Ini yang warna pinknya ini, salt dome. Ya, karena density-nya berhubungan dengan density ya. Kalau salt ini tentunya density-nya lebih kecil ya. Gitu. Nah, ini contoh dari Setiadi et al. 2010 yang melakukan survei gravity ya di South Sumatra Basin, di mana hal yang menarik dalam
hasil dari risetnya adalah di South Sumatra Basin ini kita bisa melihat dari interpretasinya adalah beberapa subcekungan yang ada ya, subcekungan yang diinterpretasi dari hasil grafiti gitu ya. Ya, kalau misalkan kita lihat ya di penampang B gitu ya. B aksen di sini ya. B aksennya. Ini kita lihat ini mikrogalnya ya, nilainya ya, mikrogal semakin lower density berhubungan dengan ininya ya, sedimentary rocks-nya ya. Kemudian ini basementnya ya semakin tinggi begitu ya, semakin tinggi. Nah ini dia ternyata ada basement high ya, basement high yang ada di memisahkan tiap-tiap subcekungan yang ada begitu. Nah ini juga dari penampang C dan C aksen gitu ya, ada beberapa basement high, terus kemudian menghasilkan ini ya horse graben like gitu ya, horse graben like dari cekungan tersebut gitu. Nah inilah salah satu menariknya penggunaan grafiti ya, penggunaan grafiti. Tentunya memang ada deviasi-deviasi yang deviasi ada ya tetap ya. Nah makanya nanti perlu dikontrol sebenarnya dengan metode geofisika yang lainnya ya. Nah ini salah satu contoh di Northern Tunisia ya, Northern Tunisia di Afrika gitu. Ini dari Alia Yowie et al 2007 ya. Ini ada Bogor anomalinya. Ini kenampakan 3D-nya ya dari lokasi penelitian Alia Yowie gitu. Nah ini ada Bogor anomalinya seperti tadi kita ini kan bahwa pada dasarnya grafiti yang memiliki mikrogal yang lebih nilai yang rendah ya itu biasanya berasosiasi dengan densitas yang lebih rendah juga gitu ya. Nah, densitas yang lebih rendah ini adalah cekungan sedimen biasanya. Nah, kemudian yang lebih tinggi biasanya adalah yang memiliki densitas yang lebih besar gitu ya. Densitas yang lebih besar bisa basement high atau dalam riset kali ini ternyata nilai mikrogal yang kontrasnya besar ini, nilainya besar ini berhubungan dengan yang dinamakan ini ya, ada dolostone-nya ya, high density sediments ya. Jadi masih ada sedimennya, tapi dia karena dolostone dan limestone gitu ya, dia akan menghasilkan high gravity anomaly diinterpretasikan oleh Alia Yowie begitu. Sementara kalau low gravity anomalies dia akan berhubungan dengan litologinya clay, sandbast, dan gypsum gitu. Nah, contohnya di Jebel Mesaftin ya, Jebel Mesaftin ya di sini. Nah ini yang ini ya warna biru ini Jebel Mesaftin, dia memiliki nilai gravity yang kecil gitu ya, yang berhubungan dengan tadi clay, sandbast atau gypsum. Nah ini setelah Alia Yowie ini memiliki hasil dari grafitinya di compare dengan geological mapnya ya, di compare dengan geological mapnya ya, ternyata memang didapatkan misalkan di daerah sini ya yang lebih rendah ya nilai grafitinya ya. Nah ini di sekitar sini ya berarti ya. Nah di sekitar sini. Ini adalah batuan-batuan berumur sekitar Miosen ya, Miosen, kemudian Pliosen gitu ya, Miosen, Pliosen. Nah
Kalau kita lihat kalau di stratigrafinya Miocene dan Pliocene gitu ya. Nah, ini kita lihat di stratigrafinya memang umumnya adalah batuan-batuan sedimen silisikllastik ya, silisikllastik yang dimana density-nya tentunya kalau di compare dengan dolostone gitu ya, dolostone atau limestone dia memiliki lebih ini ya, density-nya lebih rendah begitu. Nah, beda dengan misalkan kita lihat di Triasik saja ya. Ini Triasik, ini ada sekuen dolostone di sini ya, sekuen dolostone. Nah, kalau coba ya kita lihat Triasik ini kalau di geological map itu ada yang warna ungu-ungunya nih. Nah, ini ya. Ini ungu di sini ya, ada di sini. Nah, kita lihat di compare dengan gravitinya. Ternyata betul ya, gravitinya itu menunjukkan sebuah kontras nilai yang cukup tinggi gitu ya, di sini ya, sekitar sini begitu. Nah, di sini juga nih, di sini. Nah ini di daerah 3 ini ada ini ya, nilai yang cukup rendah mungkin ya. Mungkin yang di sini adalah yang bercampur dengan lower density rocks gitu ya. Namun mungkin di sinilah pusat dari dolostone ya atau limestone ya di sini ya. Nah, sini. Ya, mungkin ada phase change juga gitu ya, tergantung. Nah, inilah kegunaan dari gravity ya ketika kita mengkomparasinya dengan geological mapping, geological mapnya gitu ya. Terus kemudian kita compare dengan gravity-nya, make sense ya, make sense ya. Oke. Nah, untuk ini ada residual gravity anomaly ya. Ini adalah penampangnya. Nah kemudian ini ada ininya ya. Ini untuk residual gravity anomalinya gitu. Nah kalau misalkan yang ini adalah seismic profile-nya begitu ya. Seismic profile yang mungkin didapat dari referensi lain ya. Referensi lain. Kalau yang ini yang A dan B ini mungkin dari Al-Yahyawi sendiri gitu, dari risetnya dia. Kemudian yang ini dari referensi lain ya. Nah, Al-Yahyawi ingin sebenarnya menunjukkan adanya sebuah tren ya, di mana residual gravity anomalinya itu ternyata dapat menunjukkan ini ya, keberadaan structure gitu ya, structure subsurface structure ya. Misalkan ini F ya, F ini fault ya, structure main structure-nya ini delineasi dari gravitinya gitu ya. Ya, kalau kita lihat sendiri ya sebenarnya ini dari seismiknya juga tepat ya. Ada ketepatan di sini, ada main structure-nya di sini gitu ya. Ini muncul juga di sini gitu ya. Nah, ini lumayan tepat ya. Hasil gravity-nya match dengan seismik yang ada begitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, inilah harus di cross check memang gravity dengan metode geofisika yang lainnya gitu. Oke, mungkin ini ya, cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Nanti akan saya upload ya bahan-bahan bacaannya yang tadi, beberapa referensinya begitu ya dari paper-paper. Kemudian nanti insya Allah akan ada tugas ya, ada tugas yang saya akan upload juga di Emas gitu. Oke, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.